Tuhan bahwa Kau lebih dari segalanya bagi kami. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Sehingga kami pun memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Kami tahu kalau hanya dengan usaha kami tidak mungkin memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tetapi karena Engkau yang memilih untuk memiliki kami, sehingga kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Sehingga kami Tuhan dapat memiliki Engkau yang adalah pengharapan kami untuk hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan berat ini Tuhan. Dan fakta bahwa kami memiliki Engkau dan Engkau memiliki kami ini sungguh menyejukkan hati kami, menenangkan kami. Dan kembali Tuhan saat ini melalui firman-Mu ajar kami. Kembali melalui firman-Mu didik kami, perbaiki kelakuan kami, nyatakan kesalahan kami. Terangi jalan-jalan kami Tuhan dengan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan kami hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan kami sangat membutuhkan terang firman-Mu di dalam kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Ya Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, kuasai pikiran dan hati kami. Ubah kami melalui kebenaran firman-Mu ya Roh Kudus. Mengalirlah di tengah-tengah kami. Juga pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan cacat celah ini. Biar melalui hamba-Mu, firman-Mu boleh diberitakan, hidup kami diubahkan dan nama Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama dengan iman kita mau katakan amin, 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 amin. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini bisa kembali ada di hadirat Tuhan. Walaupun masih ada di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya hadirat Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kita. Dan Roh Kudus akan menolong kita hari ini untuk kembali mengalami firman Tuhan. Mengalami Tuhan melalui firman-Nya. Saya mengucap syukur dan saya sangat berterima kasih kepada para pemimpin GKBJ Depok yang memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa kembali melayani di tempat ini. Saya rasa sudah hampir setahun lebih ya karena pandemi ini. Tetapi Bapak Ibu kita bersyukur kita sampai saat ini masih tetap bisa beribadah ya. Dan salam Bapak Ibu dari rekan-rekan GKBJ Taman Kencana kepada seluruh jemaat GKBJ Depok yang beribadah saat ini. Dan Bapak Ibu sebenarnya di dalam kalender gereja sekarang ini kita sedang berada di masa di mana murid-murid sedang menantikan Roh Kudus dicurahkan bagi gereja ya. Minggu depan Bapak Ibu kita akan kembali memperingati Pentakosta, yaitu hari di mana pribadi dari ketiga dari Allah Tritunggal itu hadir. Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, Yesus memang sudah mengatakan kepada murid-murid bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Jadi murid-murid Bapak Ibu memang secara fisik tidak akan lagi berjumpa dengan Yesus. Yesus akan segera meninggalkan mereka. Tetapi sebelum Yesus meninggalkan mereka, Yesus sudah mempersiapkan mereka. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Yohanes pasal yang boleh dibantu? Kok nggak works ini? Oke. Di dalam Yohanes pasal 13 sampai pasal yang ke-17 yang dikenal sebagai farewell discourse atau diskursus perpisahan atau ucapan perpisahan yang Yesus katakan, Yesus sebenarnya telah mempersiapkan mereka. Ya, jadi memang hidup tanpa Yesus bagi murid-murid bukanlah sebuah hidup yang mudah. Selama 3 tahun di dalam pelayanan mereka hidup bersama dengan Yesus. Dan kita tahu bahwa murid-murid bersama dengan Yesus hidupnya aman. Murid-murid bersama dengan Yesus hidupnya penuh dengan ketenangan. Bayangkan ya ketika mereka ada di tengah badai, hidup bersama Yesus tuh enak ya. Yesus cukup berkata apa? Diam, maka badai itu diam. Tetapi sekarang murid-murid tidak lagi hidup bersama dengan Yesus. Sehingga di dalam diskursus perpisahan ini, Yesus memberikan nasihat kepada mereka, Yesus memberikan janji kepada mereka, dan juga Yesus mendoakan mereka. Dan hari ini bersama-sama, seperti tema yang diberikan kepada saya, kita akan membahas mengenai doa Yesus di dalam diskursus perpisahan ini. Kita akan buka bersama-sama firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-17, ini berisi tentang doa Yesus, jadi Yesus memberikan nasihat, Yesus memberikan janji. Dan di pasal yang ke-17 ini Yesus mendoakan mereka. Yesus berdoa kepada Bapa untuk
mereka di pasal 17 ini. Sebenarnya di dalam pasal 17 ini doa Yesus bisa dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu Yesus berdoa bagi dirinya sendiri ayat 1 sampai 5. Yesus berdoa bagi dirinya sendiri. Lalu di bagian kedua yaitu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19 Yesus berdoa bagi murid-murid, bagi ke-11 murid ya. Dan selanjutnya setelah itu Yesus berdoa bagi orang-orang percaya yang akan percaya kepada Yesus dari pemberitaan yang diberitakan oleh murid-murid. Karena hari ini kita akan bersama-sama fokus kepada doa Yesus kepada murid-murid, kepada ke-11 murid. Jadi saya ingin mengajak kita hanya membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19 saja ya. Jadi bagian pertama Yesus berdoa bagi dirinya, lalu Yesus berdoa bagi ke-11 murid, dan Yesus berdoa bagi orang-orang percaya lainnya, yaitu kita semua ya. Dan hari ini kita akan fokus kepada ayat 6 sampai ayat yang ke-19, saya akan bacakan bagi kita semua. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua orang yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa tetapi untuk mereka. Yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama sama mereka aku telah memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Nah, ini adalah doa yang Yesus sampaikan secara khusus, yaitu untuk ke-11 murid. Yesus memulai doanya di dalam pasal yang ke-17 ini, boleh kembali ke slide saya. Yesus berdoa. Dia memulai doanya dalam pasal 17 ini dengan berkata, Bapa telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Ini adalah permintaan Yesus kepada Bapa bagi dirinya. Ya, permuliakanlah anakmu. Kenapa anak itu harus dipermuliakan? Karena Yesus telah melakukan misinya di tengah-tengah dunia ini. Ayat yang kedua mencatat, Yesus mencatat bahwa Yesus mengatakan bahwa dia telah memberikan hidup yang kekal. Ini adalah misi Kristus di tengah-tengah dunia. Dan dikatakan di ayat yang ke-8 bahwa segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Jadi misi Yesus di tengah-tengah dunia ini telah selesai. Sehingga inilah waktunya anak manusia akan dipermuliakan. Yesus akan segera meninggalkan murid-muridnya. Yesus meninggalkan murid-muridnya mengapa? Karena misinya telah selesai. Jadi kalau kita masih ada di dunia ini, tandanya berarti misi kita belum selesai. Ya, Yesus pergi meninggalkan mereka. Kenapa? Karena misinya telah selesai. Karena apa yang harus Yesus kerjakan itu dia sudah selesaikan.
Memang kalau dipikir-pikir alangkah lebih baik Yesus tetap di dunia, betul nggak? Betul nggak? Ya, alangkah lebih baik Yesus tetap bersama-sama dengan murid-murid. Tetapi ini bukan tentang mana lebih nyaman, mana lebih enak. Tetapi memang Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan sebuah misi, yaitu memberikan hidup yang kekal. Dan dikatakan dia menyampaikan firman yang memang harus dia sampaikan, dan semuanya sudah disampaikan. Sehingga ketika misinya selesai, Yesus akan pergi kepada Bapa. Belum lama ini kita juga melihat ada seorang Pastor Graham yang wafat, meninggal dunia karena COVID-19. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa wow, dia adalah seseorang yang punya impact yang begitu luar biasa. Dan banyak orang yang menyayangkan kok di usia muda, orang yang punya impact dengan begitu luar biasa di usianya yang masih muda. Sayang sekali, disayangkan sekali kok dia malah pergi. Ya. Tetapi ini penting sekali untuk kita sadari bahwa memang kenapa dia harus pergi, karena memang misinya telah selesai. Karena misinya udah selesai. Tidak ada lagi yang harus diselesaikan di dunia ini karena tugas dari Tuhan buat beliau sudah selesai. Dan begitu pula buat kita, kalau kita masih hidup di dunia ini, tandanya apa? Masih ada misi yang harus kita kerjakan. Kita harus sadar bahwa kalau kita masih hidup di dunia ini, karena Tuhan ingin kita mengerjakan sesuatu. Saya pernah berpikir gini, kenapa ya waktu saya percaya Yesus menerima keselamatan gak langsung aja otomatis dibawa ke surga? Kan bukankah lebih enak kayak begitu, betul gak? Bukankah lebih enak ketika kita menerima keselamatan langsung aja kita ke surga gitu ya. Langsung aja kita hidup nyaman dan hidup enak. Tetapi kenapa Tuhan masih membiarkan kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini? Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kenapa Tuhan masih membiarkan kita ada di tengah-tengah dunia yang tidak jelas ini? Karena Tuhan ingin kita menyelesaikan misi yang Tuhan berikan. Jadi sebagai orang Kristen harusnya kita sadar. Kalau kita masih hidup, hidup kita itu bukan untuk agenda pribadi kita. Tapi hidup kita itu adalah untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi waktu yang masih dikasih ini bukan sekedar untuk menikmati kesenangan dunia. Banyak orang Kristen yang terbalik. Kita seringkali menggunakan Allah untuk kesenangan kita. Bukan hidup menyenangkan Tuhan. Jadi sisa hidup yang masih engkau miliki, gunakan itu untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan artinya apa? Yaitu melakukan misi yang Tuhan kasih, yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti Yesus, dia ada di dunia sepenuhnya untuk melakukan kehendak Bapanya. Dan Yesus berkali-kali di dalam ayat ini, di dalam doa ini, Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah milik Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita milik Allah, maka tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Milik Allah ini bukan hanya sekedar kita sadar bahwa kita kepunyaan Allah, maka hidup kita aman, hidup kita tenang. Iya betul, kita ini milik Allah sehingga kita tenang menjalani hidup ini. Tetapi menyadari fakta bahwa kita ini adalah milik Allah juga harusnya membuat kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita. Waktu yang Tuhan masih berikan buat kita. Pandemi ini kan menyadarkan kita bahwa waktu kita bisa tiba-tiba habis. Betul gak? Pandemi ini tanpa pilih-pilih bisa mengambil kehidupan siapapun. Dan kalau Anda masih hidup di dunia ini, sebenarnya cuma satu alasannya. Yaitu untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita harus sadar itu. Dan fakta bahwa kita adalah milik Allah, berarti harusnya hidup kita sepenuhnya digunakan untuk kepentingan Allah, bukan kepentingan kita. Kalau Anda bisa senang-senang sekarang itu bonus. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Yang hanya memakai kita untuk kemuliaannya dan tanpa memperhatikan kita. Tetapi jangan sampai kesenangan itu yang kita kejar. Dan doa Yesus ini mengingatkan kepada kita bahwa murid-murid setelah ini harus melakukan apa yang Kristus mau. Dan memang di ayat yang ke-15 Yesus mengatakan bahwa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Memang alangkah lebih baik mereka diambil dari dunia, dibawa bersama-sama dengan Yesus. Bahkan Paulus pun mengatakan bahwa kematian adalah sebuah
keuntungan. Adalah lebih baik kalau aku bersama dengan Yesus. Ya, lebih nyaman, lebih enak. Tetapi perhatikan dikatakan, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka tetap ada di dunia ini. Aku tidak meminta mereka supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka. Jelas sekali doa ini Yesus katakan di hadapan murid-murid, agar murid-murid tahu dan sadar bahwa mereka masih akan tetap di dunia dan akan ada perlindungan dari Bapa. Melakukan misi Tuhan bukan perkara yang mudah. Betul nggak? Kita ini manusia yang hidup bagi diri kita sendiri. Secara natur, manusia itu hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Boro-boro melakukan misi Tuhan. Mau hidup buat misi Tuhan aja tuh udah syukur, betul gak? Gak mudah sebenarnya. Sehingga Yesus berdoa, dan hari ini saya mau ajak kita fokus kepada doa Yesus di ayat yang ke-11 ya. Tapi memang jelas sekali dari mulai pasal yang ke-13, pasal 14 dan seterusnya. Yesus mengatakan bahwa memang kita ini hidup untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin kita kerjakan. Contohnya di ayat yang ke-12. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Di pasal 14 ayat 12 dia mengatakan itu. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Seringkali ayat ini disalahgunakan. Wah, kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar, gitu ya. Wah, saya akan, seringkali ayat ini digunakan hanya demi menunjukkan kehebatan kita. Kelihatan sombong. Ya, seringkali ayat ini dipergunakan untuk itu. Tapi sebenarnya tahukah? Dari ayat yang kita baca itu, di pasal yang ke-12, di pasal yang ke-14 tadi, ayat 12, sebenarnya di sini ada sebuah misi kan yang memang harus kita kerjakan. Dan pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah. Dan di pasal 14 Yesus mengatakan bahwa Yesus meminta kepada Bapa memberikan kepada kita Roh Kudus. Minggu depan kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus bagi gereja. Dan memang kita tidak mungkin bisa melakukan misi ini kalau bukan ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Dan Yesus bukan hanya memberikan janji, tetapi perhatikan dia juga berdoa bagi kita. Dan hari ini saya mau fokus di doa Yesus di ayat yang ke-11 bagi kita. Yesus berdoa kepada Bapa dikatakan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Untuk membuat kita bisa tetap fokus kepada misi Tuhan. Untuk membuat kita dapat menyelesaikan misi Tuhan. Yesus berdoa kepada Bapa. Ini kabar baik bagi kita, kenapa? Karena kita tidak dibiarkan sendirian untuk menyelesaikan misi kita. Padahal bisa-bisa saja, sah-sah saja kalau Tuhan membiarkan kita sendirian, betul gak? Kan Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita. Bukankah ini waktunya kita membalas Tuhan? Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa tidak ada satupun di antara kita yang dapat membalas kebaikannya. Dia tahu bahwa tidak ada satupun di antara kita yang dapat melakukan misi Tuhan. Kalau bukan karena Dia yang memberikan kuasa kepada kita. Kalau bukan Dia yang memelihara kita. Maka dari itu Yesus berdoa kepada Bapa. Doa Yesus dikatakan yaitu apa? Pertama Yesus menyebut ya Bapa yang kudus. Bapa yang kudus. Dari penyebutan ini kita bisa melihat Allah yang transenden tetapi juga Allah yang imanen. Allah yang dekat dengan kita. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa, ya Bapa yang kudus. Dari Bapa kita mengingat akan karakter Allah yaitu apa? Kasih. Ya Bapa yang penuh kasih. Ya Bapa yang memelihara. Ya Bapa yang akan menjaga. Tetapi juga dikatakan adalah ya Bapa yang kudus. Bapa yang kudus itu artinya apa? Bahwa dia adalah Bapa yang pasti akan menepati janji-janjinya.
Dia adalah Bapa yang kudus, artinya apa? Bahwa dia adalah Allah Bapa yang tidak akan pernah berubah. Yesus ada di dunia sama Yesus nggak ada di dunia, Bapa akan tetap sama bagi kita. Amin. Bukan berarti karena Yesus masih di dunia, Bapa juga menyayangi murid-murid karena Yesus ada di dunia gitu. Tapi setelah ini Yesus ada di surga kan. Tidak lagi bersama dengan murid-murid. Tetapi bukan berarti kasih Bapa itu berubah bagi mereka. Ya Bapa yang kudus. Ini mengingatkan kita bahwa juga kita punya Bapa yang mampu melakukan segala sesuatu. Yang tidak ada bandingannya. Ini penting sekali untuk kita sadari. Dan Yesus berdoa, dikatakan adalah peliharalah mereka. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu. Yesus meminta Bapa yang kudus itu, Bapa yang penuh kasih itu, Bapa yang kasihnya tidak pernah berubah itu. Dikatakan peliharalah mereka. Yesus meminta Bapa untuk memelihara murid-murid. Saya sempat berpikir gini ya, kenapa Yesus berdoa ini di depan murid-murid ya? Kenapa Yesus nggak berdoa ini secara sembunyi? Kan bisa saja Yesus berdoa secara sembunyi kan? Ya, tetapi Yesus berdoa, mendoakan ini di hadapan murid-murid karena doa ini bisa dicatat. Saya yakin ini adalah doa yang dikatakan di hadapan murid-murid. Ya, yaitu pada saat malam perjamuan terakhir, detik-detik sebelum Yesus disalibkan. Kenapa? Karena Yesus ingin murid-murid tahu bahwa setelah ini dia tidak lagi bersama dengan mereka, tetapi pemeliharaan Bapa yang sama itu akan tetap mereka alami. Perhatikan di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12, Yesus mengatakan begini, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini sebenarnya doa ya agak mirip dengan ayat yang ke-11. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yesus memelihara mereka di dalam nama Bapa dan Yesus meminta Bapa memelihara mereka di dalam apa? Namamu. Artinya adalah pemeliharaan yang sama. Bahwa Yesus memelihara mereka sumbernya juga adalah dari Bapa. Jadi setelah Yesus pergi bukan berarti pemeliharaannya jadi turun kualitas. Tetapi pemeliharaan yang sama akan mereka alami. Bukankah ini kabar baik buat murid-murid? Sepertinya Yesus pergi ke surga adalah kabar buruk. Tetapi sebenarnya itu bukan kabar buruk. Yesus pergi ke surga adalah sebuah kabar baik bagi kita. Bahwa pemeliharaan yang sama itu juga akan diberikan kepada kita. Jadi saat Yesus masih di dunia dan saat Yesus sudah pergi ke surga, pemeliharaan yang sama itu akan kita alami. Allah yang memelihara, seringkali ketika kita berbicara tentang pemeliharaan Allah, sebenarnya kita tidak bisa hanya berbicara bahwa pemeliharaan Allah hanya berkaitan dengan kesenangan dan kenyamanan kita. Ya, memang kalau Allah yang memelihara kan seringkali dikaitkan dengan materi. Allah yang memelihara berarti dia akan mencukupkan kita. Betul, tidak salah. Ya, Allah yang memelihara artinya dia akan menjaga kita dari mara bahaya. Betul, tidak salah. Ya, tetapi sebenarnya tujuan akhir, the final end dari the providence of God, dari pemeliharaan Allah, sebenarnya bukanlah untuk kita. Tetapi kita harus sadar bahwa the final end, akhir dari pemeliharaan Allah, itu adalah bagi kemuliaannya. Perhatikan, doa ini Allah memelihara kita. Bukan hanya sekedar agar Anda dan saya bisa hidup enak di dunia. Tapi doa ini Tuhan berikan. Allah memelihara kita agar kita dapat menyelesaikan misi yang Tuhan berikan bagi kita. Ingat tadi di awal saya bicara tentang misi Allah. Dan doa ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan misi Allah. Kalau Anda ingin sangat mengalami pemeliharaan Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup Anda, terlibatlah di dalam misi Allah. Tidak bisa tidak.
Gereja harus terlibat di dalam misi Allah. Dan bukankah itu dinyatakan dalam kehidupan murid-murid? Benar sekali bahwa akhirnya tanpa keberadaan Yesus secara fisik mereka tetap bisa melakukan pekerjaan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Ingat Petrus, siapa dia sebenarnya? Kalau bukan karena pemeliharaan Allah, tidak mungkin khotbahnya di hari Pentakosta itu mempertobatkan 3.000 orang, betul gak? Tidak mungkin. Itu semua karena siapa? Karena pemeliharaan dari Bapa. Jadi Anda dan saya sampai hari ini dipelihara oleh Tuhan di dunia. Bukan sekedar untuk hidup bagi dirimu, bukan hanya sekedar hidup bagi keluargamu saja. Tetapi Tuhan memelihara Anda dan saya sampai hari ini, Anda dan saya terpelihara. Karena Tuhan ingin kita menyelesaikan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sadar betul itu dalam kehidupan saya. Kalau bicara Allah memelihara, saya sangat mengalami pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Pemeliharaan Allah seringkali hanya dikaitkan dengan materi. Ya, tetapi ingat bahwa engkau dicukupkan secara materi untuk dapat tetap melakukan misi Tuhan. Walaupun kita manusia seringkali mudah untuk kehilangan fokus itu. Tapi hari ini saya ingin kembali mengingatkan kita. Hai orang-orang yang dipelihara sama Tuhan. Hai umat kesayangan Tuhan. Kita hidup, kita dipelihara untuk menyelesaikan misi yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Untuk itulah Yesus berdoa bagi kita. Bukan sekedar kenyamanan, bukan sekedar kesenangan. Bahkan bentuk pemeliharaan Tuhan itu tidak melulu hanya berbicara tentang sesuatu yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kenyamanan. Saya menyadari pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya benar-benar nyata, yaitu ketika saya kehilangan papa saya. Selama ada papa saya di dunia ini, rasanya hidup saya itu cukup karena sumbernya adalah papa saya. Dan saya baru tahu saya membutuhkan Allah Bapa itu ketika sumber dalam hidup saya itu diambil sama Tuhan. Ya. Umur 15 tahun papa saya meninggal dunia. Dan saat itu hidup saya berubah 180 derajat. Papa saya menyediakan segala sesuatu, menyediakan semuanya. Mama saya bukan orang yang kerja ya, jadi dari dulu kami hidup bergantung sama papa. Dan saat papa saya meninggal dunia, hidup kami berubah. Saya itu sempat mengeluh sama Tuhan. Tuhan kenapa? Tuhan jahat. Mengambil sumber yang adalah papa saya ini. Sehingga akhirnya apa? Hidup saya itu mengalami lembah kekelaman berkali-kali. Hidup tanpa ayah itu bukan cuma kurang uang ya, tetapi seperti hidup tanpa perlindungan. Dulu saya sempat benci dengan masa lalu saya ini. Anak yatim. Ada yang bilang gini, aduh kesian ya anak yatim. Karena orang gak pandang. Orang seringkali berani ngomong seenaknya sama anak yatim karena gak ada bapaknya. Gak akan ada yang belain dia. Wah saya waktu itu tuh merasa bahwa hidup saya begitu menderita, saya begitu benci dengan kenyataan itu. Tetapi tahu gak? Ternyata itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Tahu kenapa? Ketika saya melayani di GKBJ Taman Kencana, menggembalakan anak-anak muda di sana. Saya baru tahu kenapa Tuhan membiarkan saya hidup tanpa papa. Karena hampir 50% lebih anak-anak youth yang saya layani pada waktu itu di Taman Kencana. Mereka adalah anak-anak fatherless. Mereka adalah anak-anak fatherless yang gak punya papa. Dan ada beberapa yang punya papa tetapi gak berfungsi. Dan ternyata bentuk pemeliharaan Tuhan itu untuk Tuhan menolong saya menyelesaikan misi yang Tuhan berikan. Tuhan memanggil saya untuk melayani mereka. Dan saya mulai bersyukur. Terima kasih Tuhan. Memang ada masa susah yang begitu lama saya lewatin. Tapi ternyata itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan, itu adalah bentuk penyediaan Tuhan.
untuk menolong saya akhirnya bisa menolong mereka. Untuk menyelesaikan misi Tuhan. Jadi bentuk pemeliharaan Tuhan tidak melulu tentang Allah yang memberi. Bahkan kadang-kadang ketika dia mengambil sesuatu dari kita. Itu pun adalah bentuk dari apa? Pemeliharaan Tuhan. Sama seperti seorang bapak. Kasih sayang bapak sama anak tidak selalu memberi. Kadang-kadang mengambil. Betul gak? Saya ingat ya waktu zamannya kecil. Kenapa seringkali gadget kita diambil sama orang tua? Itu bentuk kasih sayang atau bentuk kejahatan? Karena kasih sayang kan sebenarnya kan. Bentuk pemeliharaan Tuhan jangan hanya dikaitkan dengan sesuatu yang enak. Karena memang betul kehidupan murid-murid setelah ini bukannya enak dan nyaman kok. Kitab Kisah Para Rasul mencatat bahwa murid-murid bukan hidup enak habis ini. Mereka hidup mengalami penderitaan. Mereka hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan. Dan begitu pula kita, kalau hidupmu susah sekarang bukan berarti Tuhan tidak memeliharamu. Karena jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menyelesaikan misinya. Jadi saya sadar usia saya 15 tahun itu adalah masa di mana Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk menyelesaikan misi yang Tuhan mau kita kerjakan. Lalu dikatakan, peliharalah mereka di dalam namamu. Boleh bantu kembali ke slide saya? Saya nggak bisa lihat di sini. Dikatakan peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Peliharalah mereka dalam namamu. Ya, banyak penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa dalam namamu juga bisa diartikan demi namamu, yaitu untuk kehormatan dan kemuliaan namamu. Karena memang Tuhan memelihara kita ini demi kemuliaannya. Bukan hanya demi kesenangan dan kenyamanan kita saja. Di dalam namanya juga berarti sesuai dengan namamu yang mereka kenal. Nama itu bukan hanya bicara tentang sebuah label. Ketika kita berbicara kita punya nama Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ini bukan, nama Yesus itu bukan jadi jimat. Bukan cuma label, ya. Tetapi ketika kita mengingat nama Yesus, kita mengingat karakternya. Bapa, peliharalah mereka sesuai dengan karaktermu. Karena engkau Allah penuh kasih, pasti engkau akan memelihara mereka. Dan ingat, kita dipelihara oleh Allah yang penuh dengan kasih. Dan jelas sekali, saya akan lebih cepat. Dikatakan peliharalah mereka dalam namamu supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saya rasa pemeliharaan Tuhan di sini tidak bisa dilepaskan dengan bagian terakhir ini. Tuhan meminta, Yesus meminta kepada Bapa untuk Bapa memelihara kita. Supaya kita semua menjadi, walaupun ini doa untuk 11 murid, tapi sebenarnya ini juga doa bagi kita. Kenapa? Kenapa untuk kita menjadi satu kita butuh pemeliharaan Tuhan? Kenapa untuk kita bisa menjadi satu kita butuh pemeliharaan Tuhan? Karena ingat, diskursus perpisahan ini Yesus katakan pada saat malam terakhir sebelum Yesus diserahkan. Dan ingatkah bahwa di malam itu mereka masih bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Bayangin ya, kalau saya jadi Yesus mungkin ya, saya akan khawatir ninggalin mereka. Karena di detik itu aja mereka masih ribut mengenai siapa yang lebih besar. Tetapi Yesus yakin akan pemeliharaan Bapa yang akan membuat mereka menjadi satu. Karena memang pemeliharaan Bapa lah yang dapat membuat mereka menjadi satu. Dalam naturnya kita manusia tidak mungkin bisa menjadi satu dengan yang lainnya. Karena kita selalu mementingkan ego kita, tetapi kita butuh pemeliharaan Bapa. Maka dari itu gereja perlu terus berdoa agar Bapa terus memelihara kita. Agar kita tetap satu. Anda yang ada di gereja kita pasti tahu begitu banyak usaha iblis untuk memecahkan kita. Tetapi kita ingat
Bahwa kekristenan ada sampai saat ini itu adalah bukti bahwa pemeliharaan Bapa bagi ke-11 murid itu sungguh nyata. Dan mereka tetap satu hati, satu visi melayani. Itu semua bukan karena mereka. Karena kalau kita lihat mereka sebenarnya masih bertengkar mengenai siapa yang terbesar. Bahkan di malam itu mereka masih tengkar. Bahkan kita tahu ketika Yesus disalibkan tidak ada satupun di antara mereka. Kita diingatkan akan Petrus yang bahkan menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi pemeliharaan Bapa mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada di antara kita yang bersumbangsi terlalu besar bagi kerajaan Allah. Walaupun Petrus di hari Pentakosta berkhotbah untuk 3.000 orang. Tapi dia tahu bahwa sebenarnya itu bukan karena dia. Karena sebenarnya siapa Petrus? Dia hanyalah seorang penyangkal Tuhan Yesus. Tetapi dia tahu pemeliharaan Bapa membuat dia bisa melakukan itu. Dan ini menyadarkan kita, tidak ada di antara kita yang sumbangsinya terlalu besar bagi kerajaan Allah. Karena semuanya itu karena pemeliharaan Bapa. Dan pemeliharaan Allah harusnya membuat kita tidak iri satu dengan yang lainnya. Karena memang pemeliharaan Allah diberikan bagi kita sesuai dengan porsi misi yang Tuhan ingin kita kerjakan. Ada beberapa orang yang mungkin kita melihat dikaruniakan karunia-karunia yang luar biasa. Karena ada misi yang Tuhan ingin dia kerjakan. Dan misi Anda dan saya mungkin berbeda. Secara spesifik misi kita berbeda. Kita ditempatkan di tempat yang berbeda-beda. Dan mungkin bentuk pemeliharaan Allah itu berbeda-beda. Unik bagi kita. Dan ketika kita menyadari itu, harusnya ini tidak memecahkan kita. Tapi membuat kita akhirnya bisa tetap satu. Dan menyelesaikan misi Allah bagi dunia. Satu pertanyaan dari saya, menyelesaikan khotbah ini, di akhir khotbah ini. Sadarkah Anda bahwa Anda hidup bagi kemuliaan Tuhan? Anda bukan hidup bagi dirimu sendiri. Tapi mulai hari ini, jadilah orang-orang Kristen yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya sekedar membeberkan agenda kita dan meminta Tuhan melancarkan semua agenda kita. Tapi mulai hari ini ganti doa kita. Tuhan, apa yang Engkau ingin aku selesaikan selama sisa-sisa hidupku ini? Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih karena kami dipelihara dengan begitu rupa. Dan kami tahu Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih hidup di dunia ini, kami hidup bukan untuk kemuliaan kami sendiri, tapi kami hidup bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tolong kami menyadari ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, untuk menyelesaikan misi-Mu Tuhan, sebenarnya bagi kami ini terlalu berat. Sebenarnya bagi kami ini tidak mungkin. Tetapi terima kasih Yesus karena Engkau berdoa bagi kami kepada Bapa. Terima kasih karena Engkau berdoa kepada Bapa untuk memelihara kami Tuhan. Engkau menyediakan semua yang kami perlu untuk kami menyelesaikan misi-Mu bagi kami. Engkau menyediakan semua yang kami butuhkan Tuhan untuk kami hidup bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya di hari-hari depan kami akan melihat pemeliharaan Tuhan yang nyata. Dan kami akan melihat misi Allah digenapi dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Pelihara kami agar kami menjadi satu. Ampuni kami kalau seringkali kami merasa sumbangsi kami terlalu besar bagi kerajaan Allah. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami iri dengan orang-orang lain. Tapi hari ini Tuhan, pemeliharaan-Mu mengingatkan kami bahwa tidak ada satupun di antara kami yang lebih hebat. Karena semuanya sebenarnya tidak mampu Tuhan. Karena semua dari kami sebenarnya tidak mampu dan kami hanya mampu karena pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah setiap firman yang diberitakan hari ini Tuhan berakar dengan dalam, bertumbuh dan berbuah. Sehingga kami semua sadar bahwa kami harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap hidup bagi kemuliaan Tuhan, bersama-sama dengan iman kita mau katakan
Amin.